tahu jawabannya bahwa tempat itu ada sebuah kerajaan. Itu udah jelas. Dan tadi yang di penjara itu adalah tadi kenapa orang ada gangguan jiwa, sakit, ada yang koma ya. Ada yang malah merasa mereka ada di sana, yang memang mereka ada di sana. Gitu. Karena mereka memang posisi ada di sana, jadi mereka merasakan di sana. Sama seperti kalian tadi. Nah, orang-orang yang sakit, mereka kan sakit berbaring. Tapi bicaranya tuh seperti ada di sana. Ya itu sama dengan kalian tadi yang mereka rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di malam ini. Kali ini saya menepati janji video yang kemarin ya. Video yang kemarin saya bilang saya akan mendatangi lokasi di mana lokasi itu banyak orang yang lewat ke situ dan akhirnya banyak yang kesambet gitu. Bahkan ada yang sampai dimimpikan dia berada di suatu tempat, yang cukup aneh gitu ya. Dan kalau bahasa Sunda bilangnya kasilib. Kalau bahasa sini ya, bahasa Sunda orang sini. Karena bahasa Sunda tuh beda-beda nggak sama. Bahasa Sunda di sini tuh kasilib. Kasilib itu jiwanya dibawa ke alam mereka gitu. Jiwanya dibawa ke alam sana. Nah sehingga mereka bisa berhari-hari berada di sana gitu. Biasanya di alam kita ya mereka nggak sadar, itu namanya kasilib ya. Banyak kejadian seperti itu, banyak sekali. Orang yang kasilib itu banyak sekali, apalagi zaman dulu sangat banyak. Zaman sekarang pun masih ada. Kasilib itu jadi setengah nggak sadar. Setengah nggak sadar, terkadang sadar, terkadang nggak. Terkadang sadar, terkadang nggak. Jadi dia biasanya begini sikapnya kalau orang kasilib. Orang kasilib itu biasanya terkadang dia membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya. Misal dia berbicara, saya berada di suatu tempat, ini tempat apa gitu. Nah, itu berarti dia kasilib, ada di suatu tempat atau di kerajaan kah, atau di desa kah, atau di perkampungan bangsa jin ya. Nah, itu kasilib. Jadi yang kasilib itu biasanya rasanya juga ada di alam jin sana gitu, itu kasilib. Ada beberapa yang sampai mengalami hal itu dari tempat itu. Nah, cuman sayangnya karena sekarang hujan, jadi kita nggak bisa ke lokasi, nggak bisa ke hutan itu karena hujan. Nah itu yang jadi permasalahan. Saya bingung malah hujan, padahal saya dari kemarin udah persiapan ya. Kita harus ke sana, ternyata malah hujan. Ya jadi nggak bisa ke lokasi. Gitu. Jadi solusinya mungkin kita cek dulu aja. Kita cek dulu dari sini. Kita langsung cek dari sini bagaimana kondisinya. Jadi kita langsung pantau alam gaib di sana itu seperti apa. Gitu. Itu, Pan, Miko, udah siap? Ayo. Nah, siap. Nanti, nah ini udah datang. Sok duduk. Nah jadi kita pantau kok tadi ya sesuai obrolan kemarin ya.
Kita pantau ke sana tapi malah hujan ya. Jadi mau nggak mau kita pantau dari sini aja. Kita pantau dari sini. Sebenarnya ada kejadian apa di sana ya? Kok banyak yang kesilip, banyak yang kesambet. Nanti kita cari tahu dengan mediator Mas Miko dan Mas Farhan. Nah, cuman mediatoran kali ini berbeda ya. Jadi bukan mediatoran kerasukan, bukan. Nanti saya punya cara sendiri. Sekalian mengetes ilmu mereka, sekalian praktek. Karena Mas Miko, Mas Farhan itu insya Allah sebentar lagi akan ada di kampungnya masing-masing. Mereka akan mudik ya. Karena memang sudah waktunya turun gunung. Jadi insya Allah beberapa bulan lagi mereka sudah turun gunung berada di desanya masing-masing. Untuk mengabdi ke masyarakat di desa tempat masing-masing. Kalau Mas Miko di Sumatera, di Lampung. Nah kalau ini di Provinsi Banten. Kalau Mas Farhan di Banten. Kalau Mas Miko di Sumatera. Mungkin kita praktek nanti cek ya Mas. Nanti langsung masuk ke alam sana, kita lihat ada apa di sana dan sebetulnya tempat yang seperti apa sih di sana. Kok bisa banyak orang terganggu ya gara-gara satu tempat. Aneh kan? Cukup aneh. Karena namanya hutan itu kan biasa dipakai aktivitas petani. Ya, bertani, nanam apa itu sudah pasti kan. Tapi ketika ada gangguan seperti itu ya bertani pun nggak nyaman biasanya. Bertani nggak nyaman karena banyak gangguan. Ya, pasti ada gelisah, apalagi kadang-kadang bertani itu sampai malam ya. Nunggu air hujan, kadang nunggu air sampai malam. Itu kan malah jadi resah. Kejadian ini juga pernah terjadi di daerah mana ya? Kalau nggak salah daerah Karawang dulu. Itu banyak korban. Udah lama sekali kayaknya. Karawang apa Majalengka saya lupa tuh. Ada di Petualang Gaib. Ya udah kita langsung aja ya. Tapi kayaknya oke lah, siap. Kayaknya Mas Miko dulu ya. Coba madepnya ke sana Mas Mikonya. Parahnya bantuin dulu. Coba ini kursinya digeserin ke sana, nggak apa-apa. Yuk siap. Udah di situ aja. Nah, yuk. Jadi kita beres-beres dulu kursi supaya leluasa. Ini hujan nih di sini kondisinya. Nah, kita langsung. Kok nanti siap? Siap. Jadi kamu langsung masuk ke dimensi sana aja. Ya. Ya. Langsung pakai ilmu tembus dimensi. Ilmu tembus dimensi itu berarti untuk menembus dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu itu terbatas oleh pemikiran. Nah semakin ruwet maka semakin ruwet. Nah makanya jangan ruwet-ruwet. Tapi ya kalau banyak bangemok pasti ruwet. Coba tarik nafas kok. Miko rambutnya lurus ya, tanpa rebonding. Kalau saya harus dicatok dulu. Sambil nunggu rileks Mas Miko. Napas biasa. Napas biasa, rileks. Terus amalkan amalannya. Kalau sudah terbuka pintu masuk aja. Kita dorong. Ini udah mulai menemukan pintunya. Cuman belum masuk. Aduh, apa ini? Udah masuk. Kita tahan dulu. Ini badannya masih tetap di sini. Pikirannya masih tetap di sini. Supaya nggak jauh ya. Kita tahan di sini.
Apa yang dilihat? Ada jalan apa? Ada. Apa? Ya, Kecil banget. jalannya kecil. Harusnya di jalan. Oh, jalannya kecil. Di Jalannya sini kecil. ada lubang-lubang jurang. Jadi saya juga harus seimbang. Harus seimbang. Oh, jalannya kecil banget ya? Iya. Oh, Miko lagi awas jatuh kamu. Jadi jalannya kecil. Dia lagi nyebrang. Tapi di situ ada yang agak gede dikit nih. Iya. Kecil banget ini tadi. Ya, kamu harus nyampe ke sana. Awas. Kamu harus nyampe ke sana. Jadi ini dia tubuhnya akan memperagakan jiwanya yang ada di sana. Tenang, saya tahan, saya bantu. Nyampe. Nah, di sini ada apa aja? Ada apa aja di sini? Terus di depan ini malah nggak ada jalan, jadi seperti sungai yang deras, ngalir deras, kayak habis hujan gitu. Nah di sini tadi kan jalan setapak. Ini ada jalannya cukup segini doang. Cuman di samping-samping ini kayak ada lubang, jadi kayak jurang. Oh gitu. Nggak tahu tempat apa itu. Kayak ada jurang. Jadi di arah ini kalau ke sana, cuman itu kan sungai besar. Oh, sungai besar sekali. Tapi mau gimana? Mau airnya deras nggak? Deras ya. Oh, airnya deras. Kayak habis banjir gitu. Tempat apa ya? Ini di mana? Di luar atau di dalam gua, dalam ruangan? Enggak, ini lagi kayak di pinggir-pinggir, kayak seperti pinggiran kali, cuman kalinya besar kali. Tadi kok turun nyebrang itu, cuman nggak ada jembatan. Nah, di seberang itu ada apa? Ada yang dilihat nggak? Seperti ada pepohonan, kayak tanaman kayak hutan. Oh, berarti belum kelihatan ada apa-apa ya? Belum. Tapi di sana ujung jauh itu di puncak itu kayak ada semacam rumah. Oh, nah itu tujuan kamu. Jauh. Tujuan kamu itu banyak lewatin ini. Gitu. Iya, tujuan kamu adalah rumah itu bukan rumah. Itu megah sekali nanti kalau dekat. Itu semacam kerajaan kalau kamu sudah dekat ke sana. Cuman nyebrangnya kamu harus berdua ya. Kalau sendiri kamu bacakan yang ketiga, tapi nggak bisa, harus ada yang keempat. Jadi kamu harus berdua. Apa Farhan saya suruh nyusul apa gimana? Iya, harus ada yang nemenin. Kamu tenang dulu aja. Kamu tarik nafas. Kan? Coba mau nggak mau harus nyusul. Buat nanti amalan ketiga keempat langsung gabung berdua ya. Kamu nyusul ya. Jadi ini Farhan harus dikirim karena menyeberang sungainya itu mereka harus pasang formasi berdua. Tenang, rileks, tarik nafas, buang. Tenang, tenang. Han, diam, tenang. Kamu cari Miko, kamu ngelihat Miko nggak? Di depan ini jalan kecil. Iya, Miko sudah nyebrang jalan kecil itu. Miko sudah nyebrang. Awasan, pelan-pelan. Nah, Miko sudah ngelihat kamu. Kamu sudah ngelihat Miko? Belum, pelan-pelan. Iya. Farhan memilih merangkak. Kalau si Miko berdiri, si Farhan takut sekali kayaknya. Milihnya merangkak dia. Miko, kamu ngelihat Farhan nggak? Iya. Ada. Nanti ada ketemu. Nah. Kamu ngelihat ada sungai besar? Iya, Kak, ada. Oh iya. Nah, jadi nanti kamu amalan ketiga, kamu amalan keempat, langsung amalkan. Mudah-mudahan bisa nyeberangi sungai itu. Kalian duduk aja formasi.
Ini jadi ngejajar gini. Padahal mereka tuh nggak saling ngelihat, tapi jadinya berbaris begini jadinya. Jadi rapih berbaris. Padahal nggak ada apa ya. Ya aslinya di alam sini mereka nggak ngelihat. Mudah-mudahan mereka bisa berhasil. Terus. Coba diperiksa ada apa sekarang? Masih di tempat yang tadi belum nyebrang. Tuh ada cukang mas, ada cukang. Ada apa? Jembatan kecil, Cukang. cukang. Oh jembatan, cukang itu jembatan. Iya tadi nggak ada ya. Iya. Miko belum ngelihat. Farhan udah ngelihat. Ada Oh, sebelah iya. kiri. Oh iya iya itu. Sebelah Oh kiri Mikonya sedikit. belum ngelihat. Ada nggak Miko Iya, di ada, sebelah ada. kiri katanya? Iya. Bisa. Kayak pohon kelapa tuh mas, cukang. Heeh. Cukang, ya jembatan cukang itu. Ya udah kalian jalan ke sana. Iya. Samperin ke sana. Nyebrangnya lewat situ ya. Nyebrang lewat situ. Tonton. Oh jangan duluan. Saya tahan dulu supaya nggak jauh ya. Supaya nggak berdiri jalan jauh. Terus jalan lewat situ. Kenapa? Udah. Goyang? Nggak, tenang. Oh jembatannya goyang. Jangan. Pegangan katanya. Nggak usah pegangan. Tenang. Supaya dekat ya. Jadi saya tetap memantau dari sini, mentransfer energi dari sini tetap. Mereka jadi sedang menyeberang. Tapi ini kayaknya jembatannya lebih gede dari yang tadi ya. Iya. Kalau tadi kecil sekali. Tadi udah kita bacain apa ini langsung Yo, yang tadi keluar. jembatannya kecil. Kalau ini jembatannya besar. Apa air atau? Gede airnya. Airnya gede banget. Iya jangan takut, tenang. Lewati itu. Pelan-pelan lewati itu terus. Terus. Bisa, pasti bisa. Di tengah-tengah ini. Iya tenang. Oh ini udah di tengah kali katanya. Udah di tengah sungai. Saya tiba-tiba ngerasa dingin di sini. Ke kaki, tiba-tiba ngerasa dingin ke kaki saya. Nah, udah mulai dekat ya. Udah mulai dekat. Ini naik aja kang. Nah, udah nyampe ya langsung naik aja. Anjak ini. Langsung naik. Hati-hati kalau ada apa-apa lawan berdua ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau bisa jangan terlalu mencolok supaya nggak ada yang meregokin. Mereka belum melihat kita. Iya, makanya jangan terlalu mencolok supaya nggak kepergok. Kita kan tujuannya hanya melihat sebetulnya tempat apa di sana. Ini kamu udah lagi naik ya? Ya, kita lagi Oh, udah mulai bareng, naik ke bukit. kan, ya. Karena tempatnya ada di atas bukit. Di alam sana tuh tempatnya ada di atas bukit. Ini Kan, batu gedean. Awas. Tuh mas, ada gapura mas, yang jaga mas. Pelan-pelan. oh ada gapura. Ya. Diam. Di balik batu gede aja. Sembunyi dulu. Gapuranya di kayak bambu gede. Iya. Cuman ada penjaga dua. Ada penjaga dua. Iya sembunyi dulu. Ntar kita ngapain ya? Aduh. Ini seperti Ngapain? bawa ini ya kayak ombak terus kayak Iya. bawa tameng gitu. Ya kamu sembunyi di batu gede tadi. Yang kata kamu ada batu gede. Saya cari ide. Ada berapa orang? Ada dua. Ada 2 orang. Dia lagi fokus lihat ke depan nih. Kalian harus baca
yang mana ya? Supaya nggak terlihat. Yang barisan pertama aja. Baca yang barisan pertama supaya mereka tidak melihat kalian secara langsung. Nanti mereka paling melihat kalian seolah-olah penduduk situ. Jadi nggak dicurigai. Tapi ini ada apa? Yang patroli ya Kang? Iya nggak apa-apa, tenang, tenang. Sudah beres belum? Sudah. Formasinya? Udah. Sudah. Paling disangkanya penduduk situ. Tenang, tenang, nggak usah kaget. Ini kan keluar dari batu ini Bang. Iya keluar langsung. Jalan biasa aja seperti berteman biasa ngobrol. Jadi disangkanya penduduk di situ kalian. Nggak kelihatan orang biasa aja. Iya, karena disangkanya orang situ. Disangkanya bangsa mereka. Masuk. Apa udah masuk kalian? Udah. Udah lewatin gerbang. Oh, gerbang. Itu gerbangnya gede ya? Lumayan gede. Keliling benteng enggak? Bentengnya cuma dari bambu, cuma runcing-runcing. Oh, Sekelilingnya. tapi luas. Itu di benteng semua luas. Banget ini. Itu apa, perkampungan atau pasar atau apa? Ini pemukiman. Oh, pemukiman. Kayak banyak penduduk gitu. Hmm. Cuman itu dijaga sama ini yang tadi kan. Iya. Lewat gerbang itu. Berarti kalau itu pemukiman, kita harus mencari bangunan yang paling bagus di situ. Itu berarti pemimpinnya ada di situ. Ya, siap. Ini pemukiman enggak, bukan pasar gitu. Bukan. Bukan kayak ya kayak apa? Kayak penduduk penduduk biasa. itu. Banyak warga enggak di Iya, situ? banyak Ada. warga. Oh, banyak warga. Iya. Lagi pada apa tuh warga di situ? Ada yang ngobrol biasa kayak Oh iya, ada yang ngobrol. di sesompang tuh di depan di teras. Oh iya iya. Hmm. Ada yang main juga anak kecil tuh. Iya. Ini ada yang ini nih apa? Apa? Ada yang apa? Yang kayak ngambilin apa ya? Kayak premannya gitu. Mungkin ini apa dari prajurit yang suruhannya. Oh, lagi apa tuh? Kayak apa ya? Barang-barang yang diambil setoran minta barang. Oh, mintain kayak pajak. ini, pajak gitu. Oh, Apa ini utusan yang dari kerajaan yang di sana ya? bisa jadi. Mereka galak nggak itu? Oh, Ini ini besar. Galak nggak Galak ke banget. penduduknya? oh dia galak. Oh galak. Maksa gitu. Iya. Makanya turun dulu. Kasihan. Jangan ikut campur, nggak apa-apa, biarin. Kita lewatin aja ya. Iya, jalan terus. Nggak apa-apa, jangan ikut campur. Ini Farhan malah mau nolongin anak kecil kayaknya tadi. Dia kayaknya mau nyelamatin anak kecil. Ayo kan. Terus. Masuk aja mas. Ke depan aja mas. Ini ada gerbang lagi mas. Oh, ada gerbang kedua. Ada gerbang lagi. Oh, ini gerbangnya ditutup kan? Iya. Kalau tadi kan buka. Iya ini ditutup. Tadi nggak pulang emang ada gerbangnya. Berarti ini ya. Coba kita cari jalan dulu aja mas. Iya, coba. Tapi Ada jalan lain nggak? jalan yang dibuka. Coba ke kiri dulu, ke kiri. Iya, ke kiri. Boleh. Gerbang apa ya? Kayaknya di dalamnya ini nih yang kita tuju. Kan di sini nggak ada ke kiri. Ya ada. Terus aja puterin. Ada. Terus aja terus. Kalau ada prajurit keluar masuk berarti di situ jalannya. Kalau ada orang keluar masuk. Mungkin itu pintu utama. Biasanya memang pintu utama tertutup biasanya. Jauh mas. Balik lagi aja mas. Kanan Kayaknya yang tadi. Oh, ke kanan. Ya udah, sok. Iya. Kalau pintu utama memang biasanya tertutup. Itu nggak aneh. Kalau pintu utama pasti ada pintu kedua, pintu alternatif. Ini ada yang berdiri di sini mas. Ada. Ada. Ah, Di berarti sini kayaknya mas. Kayak ini tempat. Iya. Kayak semacam. terbuka nggak pintunya? Masih tertutup. Iya. Cuma ada orang Heeh. yang jaga. Oh, bukan. Iya. Pasti terbuka. Bukan yang itu berarti. Yang Pasti belakang terbuka itu, jalan belakang. umum. Iya, cari terus. Jalan umum pasti terbuka.
Biasa lalu lalang Itu, ada Mas, masyarakat Mas, lalu tuh, lalang. depan. Ada Oh ya itu. masyarakat Masuk, keluar masuk masuk. ada. Iya. Nah itu berarti. Nah itu. Ini masih kelihatan ini. Masuk aja tah. Iya masuk aja Ini langsung. lebih ramai Mas. Iya masuk aja. Kayak ada yang jualan. Nah masuk masuk. Berarti ini kota, titik kotanya ya. Titik kotanya. Kalau tadi perbatasan mungkin benteng utama. Ini benteng kedua. Biasanya rame di benteng kedua bisa rame. Seperti apa di sana? Ada yang jualan? Kayak ada kios-kios kecil. Kios kecil gini. Apa yang mereka jual? Kayak makanan-makanan. juga kayak pasar gitu ya. Terus ada Makanan kayak apa? pusaka-pusaka. Oh. Golok, arit kayak gitu. Ya, Oh, di situ ada. ada buat tradisional gitu. Transaksinya kayak bambu. Cuman Kayak apa? gepeng. Bukan Oh bambu gepeng. Iya. Pakai apa ya? Cuman ada tulisan-tulisan aksara-aksara kayak gitu. aneh ya. Aksara Jawa mungkin. Nggak tahu Jawa, nggak tahu apa itu. Iya, Aksara-aksara. kayak- Tulisan-tulisannya. Orang cara itu kan nggak tahu, kita nggak bisa baca ya. Oh iya. Ya udah lanjut terus. Ada bangunan paling mewah nggak? Kelihatan nggak? Belum ada. Belum. Cari dulu. Mereka sudah mulai masuk di pasar. Itu yang disebut biasanya pasar setan. Jadi setan juga punya pasar. Pasar setan itu tempat kegiatan. Tenang. Ada apa? Kenapa kamu? Itu jagonya ada yang besar sekali kan, kayak Jangan kaget, nanti mereka curiga. Jangan kaget, nanti mereka curiga. Tenang. Sok ngobrol sama Farhan, kamu ngobrol. Supaya nggak curiga. ini banget ini. Bisik-bisik apa kayak? Ini banget. Iya. Kamu lanjut aja. Lanjut ya Om. Iya ngobrol sama Farhan berdua. Supaya mereka nggak curiga. Ini kita harus jajan aja dulu Mas. Jangan jajan, nggak boleh. Nggak boleh beli apa-apa kamu di sana, nggak boleh. Ini tapi kelihatan nih sama dia. Enggak. Mereka taunya kamu penduduk di sana. Ini kan nih. Mereka taunya kamu penduduk di sana. Iya. Tenang. Jangan beli apa-apa ya. Iya. Awas jangan beli apa-apa, jangan makan apa-apa. Nah itu ada pintu lagi tuh Mas. Ini buka. Cuman buka sebelah pintunya. Masuk aja tah. Ini masih aja lah, nggak apa-apa. Langkah pelan-pelan. Lihat cek dulu. Iya bener ini Mas. Iya, Bangunan aman, mewahnya aman. ini Mas. Ada bangunan mewah di situ? Iya. Ada ya? Ada. Nah, itu titik utamanya. Itu bangunan seperti apa? Ini Kayak kayak keratonan gede. Enggak. kayak kerajaan gitu. Banyak prajurit di situ. Banyak Di dalam? berjejer. Ya, Jadi kalian nggak usah masuk ya. Lihat aja pantauannya. jadi rajanya itu di tengah, jadi ini kayak ada penasehatnya, ada kayak panglimanya. Tapi Jadi gini, kamu cari penduduk di situ, kamu bercerita tentang manusia. iya. Kita cari info, apakah mereka suka ganggu manusia nggak? Oke? Kamu bicara tentang manusia aja. Apa pernah ada manusia masuk sini? Gitu. Coba. Baik aja Mas. Iya nyari-nyari orang yang kira-kira bisa ditanya aja. Iya. Terbaik aja Mas. Udah jelas berarti di situ ada kerajaan gaib ya. Di situ ada kerajaan gaib dan ada pasar setan juga. Jadi ya bahaya kalau ada pasar setan. Orang bisa tersesat. Orangnya aja, Mas. Coba tanya sama ini, ada orang ini. Yang ini aja nih. Hah? Sama bapak ini. Yang kalian yakin aja orang itu bisa diajak bicara. Ini dengar ya suara kita ke dia? Suaranya. Enggak apa-apa. Nanti saya tanya ke kamu aja. Tanya aja. Nanti apa kata dia sampaikan ke saya. Sampurasun Pak. Ada manusia yang ditahan di sini. Kira-kira pernah lihat nggak? Ada. Oh, iya pernah. Ada kawanan manusia, nggak tahu kayak diikat katanya. Kamu bilangnya soalnya ke saya, ke tempat saya juga ada manusia yang ditangkap. Gitu bilangnya supaya mereka nggak curiga. Soalnya di tempat saya juga ada 3 yang ditangkap gitu. Jadi mereka nggak curiga. Kenapa kamu nanya itu, pasti curiga mereka. Bilang aja gitu. Nah ke tempat saya juga ada 3 nih Pak. Ada 3 orang. Cuman diikat sama. Cuman kira-kira ini dibawanya kemana ini ya? Kalau bilang kalau di tempat saya di penjara gitu. Namanya di tempat saya itu kayak di sel penjara. Ya. Kalau nggak tahu sel itu kayak ditahan gitu Pak.
sama ada tempat saya juga. Kalau di sini Kerangkeng. diapakan? Kalau di sini diapakan gitu tanya. Kalau di sini gimana? Diapakan kalau di sini? Oh Sama. sama ada. Kalau di tempat saya kerangkengnya itu di belakang keraton. Kalau di sini gitu. Pak, kalau di Oh sini, sama di belakang. Oh sama. tapi tempatnya di mana? Udah. Kalau di Iya, tempat iya. saya di belakang keraton itu semua manusia di situ. Kalau di sini semua manusia di situ enggak gitu. Pak, Kita pancing ya. Jadi kita memancing. kalau di tempat saya tahanan itu dikumpulin satu tempat. Jadi ini satu tempat ditahan. Kalau sampai sini gimana Pak? Ini udah pisah-pisah mas. Oh. Jadi saya saat ada kamar-kamarnya ya. Nggak kedenger ya suara Mas Miko mah nggak kedengeran, lembut. Jadi itu mau diapain itu? Oh nanti ada, kalau tempat saya itu karena kesalahan nih, karena satu kesalahan terus di penjara. Kalau di sini gimana? Oh kayak semacam untuk pesta. Kalau di sini. Untuk pesta. Oh iya. Diapakan nanti manusianya? Kok pesta? Bentar. Emang mau diapain? Manusianya diapakan? Oh kayak apa? Kayak ditumbal gitu ya? Dibudakin mas. Dibudakin gimana? Jadi disuruh-suruh. Yang jadi pembantu. Nggak dikorbanin tapi nggak. Enggak. Oh, Jadi pembantu di situ. Oh jadi pelayan. Oh perlakuan itu kayak bener-bener kayak binatang. Sedang. Banyak nggak kira-kira tahanan itu? Oh banyak juga ya ternyata. Oh, mungkin mereka nggak mau mas, nggak mau ngebudagain semangsa mereka. itu katanya di mana lokasinya? Sama di belakang keraton. Ada di belakang. Dalam keraton tuh kerangkeng. Ini ada dapur, terus ke belakang lagi ada tempat masak, tapi ke sana lagi ke kiri. Oh, itu baik banget ya ngasih tahu ya. Jadi itu makanya harus pandai kamu ngobrol. Jadi mereka nggak ngerasa. Itu pak ya. Bilang aja di tempat kita kemarin manusia dimakan 3 gitu. Sama raja saya gitu. Bilangnya gitu pura-puranya. Iya kalau kemarin di tempat saya itu dimakan jadiin tumbal Sama raja. sama raja yang di tempat saya. Nah, jadi dia makin percaya. Ya udah kalian pergi pamitan, bilang mau nyari makan. Yaudah pak, Yaudah, terima Pak. kasih ya. Ya Nah, kita melanjut cari kulit makanan. masih banyak pak ya. Berarti kalian langsung keliling keraton aja ke belakang. Hati-hati, pasti banyak pasukan di sana penjaga. Jadi kita sekarang misinya kita obrak-abrik penjara itu. Kalian harus siap-siap dulu. Terus aja cari dulu penjaranya sampai kelihatan. Cari dulu terus. Kasihan. Banyak jiwa-jiwa manusia yang tertahan di sana. Biasanya kalau jiwa manusia tertahan di sana, kalau sakit biasanya Sini aja, koma Mas. biasanya. Jangan sini aja mas. Biasanya ya. Koma atau nggak sadarkan diri. Pinggir. Mas ada dayang mas. Nggak apa-apa, dayang-dayang. Cantik banget ya. Nggak apa-apa. Jawa hati-hati lu, cantik-cantik. Ntar nggak balik lagi sini lu. Ngomong jomblo mas. Ayo kan. Terus ya. Terus jangan caper, bahaya lu itu mukanya jelek aslinya. Main cantik aja. Nah itu mas. Itu ada dapur mas, ke kiri mas. Masukin aja ya. Ya tadi kan ke kiri katanya, di sebelah kiri. Iya. Masuk ke kiri. Kalian cari tempat aman dulu. Kita atur strategi karena pasti banyak pasukan. Pasti akan berkelahi, udah pasti. Dapur aja di dapur. Ya diam dulu di sini ya. Biar nggak kelihatan kalian sembunyi di tempat apa sembunyi. Biar nggak kelihatan.
Ada gini mas, di sini mas. Baiknya mas ini mas, 3 dapur mas. Udah aman. Aman. Nah, jadi sekarang gini. Kamu siapkan semua amalan-amalan kesepuhan ya. Terus formasi-formasi jurus-jurus. Kamu persiapkan karena pasti mereka ngelihat. Pasti ada penjaga di penjara, mau nggak mau kita harus amankan penjara itu, penjaga-penjaganya. Kira-kira ada berapa banyak? Ada yang kelihat nggak? Banyak. Sudah ada yang kelihat? Banyak kan? Kalau dihitung ada berapa? Ada perkiraan ada 13-14. 14 masih sedikit lah. Kamu ngelihat ada berapa? Gede, kan? Kamu ngelihat ada berapa? Iya, cuman ini pemimpinnya banyak, jadi 13 itu Yang di luar. kepalanya. Jadi prajuritnya banyak ini. Kamu ngelihat prajuritnya kan? Enggak. Oh, kamu ngelihatnya di sebelah mana prajuritnya? Tuh Farhan nggak ngelihat. Belah kiri, belah kiri. Sebelah kiri kan? Ada nggak? Perisai Oh, sininya ada. juga ada. Jadi semuanya itu Kayaknya ada 50. dijagain semua Oh, ini. 50-an. 50, 100. Ya, 100. 130 sama para pimpinannya. Bisa itu kalian berdua bisa. Nanti kamu siapkan jurus 1, 2, 3 aja. Jadi sekarang kalau belum ketahuan kamu masuk aja, santai aja kalau belum ketahuan. Nah, kamu kan di dapur sekarang cari makanan seolah-olah mau nganter jadwal makan untuk Iya. ini. Jadwal makan aja untuk penjaga di dalam. Kalau nggak ketahuan diam aja. Kita pura-pura jadi pembantunya mau ngasih jadwal makan. Iya. Bawa. Oh iya. Aduh, siap-siap. Bisa kalian pasti bisa, tenang. Nggak usah gugup, tenang. Aduh. Tenang, jangan gugup. Ini cepak ini pak. Iya nggak apa-apa. Lanjut aja. Cuekin aja, tenang aja, cuekin. Nah, nggak apa-apa kan? Jangan kelihat kaget, biasa aja. Kasih Masuk. Masuk dulu, biarkan aja, cuek aja. Nggak ada yang nanya kan? Nggak ada. Ya, berarti mereka udah paham. Masuk, bawakan makanan. Cari penjaranya. Kalau ada prajurit, makanannya kasihkan. Kalau bagian dalam. Nanti kita fokus ke penjara itu. Udah ada penjaranya belum? Ada di depan. Ada kelihat? Iya kan? Ada kok? Ada. Ada berapa ruangan? Ada sekitar 17-18 kan? Waduh, banyak ya. Bagi 2 berarti. lebih ya. Kamu kanan, kamu kiri kok. Iya. Miko kiri, Farhan kanan. Penjaganya bagi 2 juga makanannya. Nah, lagi ada yang ngambil ya. Kamu mana? Kanan? Yang kanan. Kamu kanan, Han? Miko kiri. Begitu mereka makan, langsung dobrak aja. Langsung pecahkan penjaranya. Nanti dulu, jangan dipecahkan dulu. Setelah itu terbuka semua gerbang, Iya. otomatis semuanya akan lari menghantam kamu. Nah, kamu pakai jurus kelima untuk loncat ke atas. Ya. Siap, langsung. Kompak ya, bareng Tapi kompak. tadi dulu kalau setelah dobrak itu Iya, iya. si tahanan itu akan lolos sendiri. Keluar sendiri nanti dia. Oh iya. Nanti saya bantu. Siap ya? Dari saya supaya berbarengan jadi mereka kaget. Ya? Berbarengan supaya mereka kaget. Langsung jurus 1, 2, dobrak. Terus kalau mereka udah dekat, kamu jurus kelima langsung. Siap? Kalau ada yang masih ngejar, lawan aja masing-masing ya. Siap. Dari saya kodenya supaya berbarengan. Jadi mereka lagi apa sekarang? Kita santai pada makan. Lagi makan? Nah, bagus. Kalian kuda-kuda mundur sedikit, mundur. Nah, kalian mundur, kuda-kuda siap. Siap ya, tenang. Persiapkan diri, kode dari saya. Persiapan jurus, kode dari saya. 1, 2, 3. Mulai. Kalau mereka dekat, kamu jurus kelima langsung lari.
tuh tawanan. Tenang. Terus. Ada yang ngejar nggak? Kalau ada yang ngejar, langsung lawan aja. Oh, ingat ternyata. Ingat. Dia ngeliat nih. Tenang, iya. Biar mereka datang aja nggak apa-apa. Kasih pelajaran sekalian. Dia mulai ngumpul kan? Langsung sebelum Siap, kumpul siap, langsung. Sebelum ngumpul. Jangan sampai ngumpul mereka. Jangan sampai mereka formasi. Dipecah aja, kamu berpencar aja supaya mereka tidak punya formasi sempurna. Dipecah supaya mereka terpecah. Mereka pasang formasi enggak? Enggak. Nah, aman. Aman berarti kalau nggak pasang formasi. Pada datang lagi kan? Datang lagi? Ya. Ya, kamu lari dulu. Kalian lari dulu. Jalan. Terus ke depan. Terus. Di depan kosong? Awas. Kalau depan ada, langsung dihantam yang di depan dulu ya. Kalau disergap dari depan, yang depan dulu, yang belakang biarkan. Begitu caranya. Mas. Pada keluar. Yang depan dulu, belakang biarkan dulu. Pada panik semua ketika ada ledakan. Iya, terus yang depan dulu. Yang depan dulu habiskan. Jadi ini mereka bertarung bukan di sini. Di sini nggak ada apa-apa. Mereka bertarungnya di sana. Sekarang bagi kamu belakang, Farhan. Mas Farhan belakang sekarang. Jangan sampai yang belakang pasang formasi. Mereka pasang formasi nggak yang belakang? Belum. Nah, langsung pecah karena mereka pasang formasi. Kamu jalan lagi, kalian jalan lagi ke depan. Kira-kira ada berapa lagi jumlahnya? Kurang tahu ini kan. Belum, nggak bisa diprediksi. Sedikit 25, tenang. Kamu cari jalan yang tadi, diingat gerbang yang tadi. Nah, penjaga pasti menghalang itu. Hati-hati, penjaga yang tadi pasti menghalang. Mereka pasti sudah dikasih tahu. Penjaga gerbang tadi tuh. Kenapa? Ini kau kenapa, Han? Kenapa? Istirahat sama penjaga. Oh, kan hati-hati gitu sih. Nggak apa-apa tapi. Kayak nusuk sini lah tadi. Kayak ada yang seperti senjata. Ada yang mengintai juga dari jauh. Keluarkan. Dinetralkan. Paling racun itu, dinetralkan. Kan dibantu dulu netralkan Miko. Kamu lawan kalau ada yang datang kan? Udah enak kan? Aduh, lemes. Langsung lari. Udah bisa keluar belum ini? Han? Ayo, Han. Oh, ini udah di luar. Ayo, Han. Oh, ini udah di luar. Udah nggak kuat nih. Terus lari. Terus. Nah, Miko udah nyampe jembatan ini. Depan lagi. Ayo, Han. Udah nggak kuat sih ya. Miko saya keluarin duluan. Han, Miko sudah saya ambil kamu. Kamu udah di mana sekarang? Jadi lewat di belakang. Oh, udah lewat.
duduk. Tenang dulu. Jadi gini, tadi tuh fenomena seperti itu tuh, jadi kita mengintai dari jauh. Jadi ini bukan meraga sukma, bukan meraga sukma juga ya. Karena kalau meraga sukma badannya itu nggak sadar, nggak ada koneksi. Jadi ini semacam terawangan juga, masuk ya. Gitu. Kalau dibilang terawangan ini masuk juga terawangan. Kalau bilang meraga sukma ini nggak masuk di ilmu meraga sukma ya. Gitu. Jadi lebih kepada ilmu terawang, tapi bukan ilmu terawangan juga. Nah, gitu. Bingung kan? Ini bukan ilmu meraga sukma meskipun seperti meraga sukma. Ini ilmu terawangan tapi bukan ilmu terawangan. Gitu. Nah, nantilah saya jelaskannya. Jadi ternyata tempat itu, saudara, kalau saya simak tadi baik-baik, berarti di sana ada sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu mungkin nggak mau diganggu oleh kehadiran manusia mungkin ya. Nah, sehingga kalau ada manusia lewat situ mereka mengganggu, mereka merusak manusia. Ya kalau jiwa manusia dibawa ke sana, ya otomatis rusak. Ya, mentalnya bisa rusak ataupun bisa koma, tidak sadarkan diri, itu bisa terjadi. Koma tidak sadarkan diri itu bisa terjadi. Jadi saat koma tidak sadarkan diri, itu sebetulnya komponen-komponen ruh itu ada yang keluar. Gitu. Meskipun kalau secara medis itu saraf sudah sangat parah lemahnya ya. Tubuh sudah sangat lemah. Gitu. Sehingga terjadilah koma. Tapi secara ilmu rohani itu beberapa komponen ruhnya keluar. Jadi sudah nggak stabil. Nah, sehingga orang koma ini biasanya mengalami fenomena-fenomena yang di luar nalar. Dia bisa merasa ada di sana, bisa merasa ada di sini. Karena itu kemana-mana ruhnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita coba tanya ke Farhan dulu. Tadi apa yang dialami Farhan gitu ya? Nah tadi Han, apa tadi yang dilihat sama kamu? Yang dilihat pemukiman. Ceritain, ada pemukiman. Iya, pemukiman. Awalnya tuh ya pemukiman kayak perkampungan. Selang beberapa puluh meter, Ya. itu seperti ada gerbang lagi. Ya. Cuman tidak terlalu besar seperti gerbang yang pertama. Ya. Kecil. Nah, kita masuk, itu seperti ada pasar. Kayak yang jualan-jualan. Semuanya lengkap kayak manusia aja, Kang. Oh, gitu. Kayak kios-kios kecil lah, kayak ada amben-ambenan gitu. Ada yang jual makanan, jual parabot-parabotan, kayak parang-parang gitu ya. Terus kayak ada yang sayur-sayuran, ikan gitu, bermacam-macam. Tadi sempat dihitung juga di sana ada 20 sampai 25-an lah, 25 kios gitu. Cuman transaksinya itu jual belinya kayak bambu gini nih. Cuman tulisannya itu kayak bulat kayak gini nih. Kayak gini. Oh, Jawa, huruf Jawa kayak huruf A, zaman cuman dulu ya, huruf zaman dulu. A-nya itu enggak kayak A biasa. A cuma kayak bulat gini, setengah bulat. Strip. Cuman lah enggak ngerti lah bahasa apa itu. Transaksinya itu. Cuman setiap uang transaksinya itu beda-beda tulisan. Beda-beda tulisan. Setelah kita lewatin itu seperti ada gapura lagi, cuman itu enggak besar. Itu cuman gerbangnya nggak besar. Si gerbangnya ini kebuka sebelah. Nah, kita masukin situ ada kayak punggawa-punggawa ngejejer ngebaris sampai ke depan rumah kayak joglo lah. Dan situ ada yang duduk bermahkota itu. Nah, seperti ada penasihat lah, banyak orang. Kalau kamu melihat apa, Mas Miko? Kalau Mas Miko Hampir sama seperti itu, cuman tadi kan tanya dulu sama warga itu bahwa kita pancing tadi kan, pancing bahwa ada sosok manusia nggak di sini gitu kan. Nah, ternyata setelah kita pancing ada gitu. Setelah kita tanya-tanya di mana, oh ternyata di dekat, ada di belakang itu ada penjara. Ada suatu penjara, di situ itu tempat-tempat manusia
berkumpul. Itu kurang lebih berapa? Sekitar hampir 20-an gitu. Makanya tadi kan berpencar kita. Si Farhan saya ke kanan, saya ke kiri gitu. Setelah kita Tadi pasukan kira-kira ada 1000-an nggak? Kalau 1000 kurang kayaknya. kurang sih, kurang. Cuman itu udah pilihan kayaknya. Makanya tadi agak kewalahan juga. Karena itu hanya yang menjaga wilayah penjara belakang. Iya. Nah yang di depan mereka belum tahu. Kalau tahu ya ratusan ribu itu. Bisa puluhan ribu. Pokoknya yang berpenampilan beda aja ada 18 atau 17. Ya Iya, itu iya. pasukan bagian belakang. Gitu. Nggak nyampe 1000. Cuman itu luar biasa, masih itu kayak pilihan juga pasukannya kayak untuk menjaga itu supaya nggak bisa tembus tadi itu. Iya iya. Pasti. Nah terus kita tadi masuk, kita tadi kayak nyamar gitu kan, kita sebagai pelayan di situ, seolah-olah kita bagikan makanan gitu. Terus di Farhan sebelah kanan, sebelah kiri, habis itu kita kasihin, udah siap-siap kita formasi, langsung kita dobrak gitu. Nah setelah kita dobrak itu langsung keluar penjaranya itu, langsung mereka itu menyerang kita, langsung tahu, tadinya kan nggak tahu itu. Begitu langsung ada ledakan, ledakan besar di sana tadi. Pas begitu kita kayak kamu masang formasi gitu, kayak ada ledakan kedengaran di sana tadi. Iya. Nah setelah itu udah bebas, nah kita baru dikepung itu, langsung kita perang di situ. Sampai tadi pasar juga berantakan. Iya, di bagian penjara berantakan, kita keluar mau keluar juga kita agak mengendap-endap itu supaya nggak ketahuan. Ternyata masih ketahuan. Iya. Begitu saya jalan, ada lagi Yang dari depan tadi ya? depan. Terus kita lawan lagi berdua, udah kalah lagi. Nah setelah mau masuk ke depan tuh, saya kayak di depan kayak ketusuk gini, kayak ada semacam senjata. Itu ditusuk apa sih tadi? Ngelihat nggak kamu Han? Kayak semacam Tombak. iya tombak, langsung kayak nancep itu cepet banget dari saya gerakannya, saya sampai nggak Dari sadar. atas atau dari mana? Kayak dari bagian sana itu, Pinggir. pinggir sana. Jadi Rasanya nggak ngeh kalau ada itu. nggak tahu itu, nggak tahu ya. Kayak di bagian Bukan panah itu. Bukan kayak panah, cuman semacam apa sih ya? besar bunga. Kayak trisula gitulah, cuman kayak tajam sininya. Siapa? Itu pasukan khusus kayaknya tuh. Itu yang di mana dekat Gapura. Bisa itu komandannya langsung. Kurang tahu tah dari Bisa situ. panglimanya itu. Bisa panglima perangnya. Karena pasti itu senjata khusus dan yang memakai pasti yang paling hebat di situ. Ya. Dan di situ saya langsung lemas, Farhan sendiri. Kaget itu. Tapi Kaget nggak- itu. Kamu nggak ketembus. Ya? Tapi kerasa banget tadi mah kayak. Iya sakit pasti. Yang penting kan nggak nembus. Yang penting nggak nembus. Kalau cuma sakit nggak apa-apa. Tadi sampai lemas. Kamu kaget dong. Kaget. Farhan kaget. Kayak aduh ini kok udah mati aja. Pikir saya. Aduh. Kok Itu bisa? nggak kelihat juga yang lempar nggak. Nggak kelihatan, nggak sadar orang kita lagi mendap-endap jalan, ini udah mau keluar gitu, tiba-tiba langsung serap gitu, langsung jatuh gitu, langsung dari situ kayak lemas, kayak nggak sadar gitu. Senjatanya kayak trisula atau Iya. tombak? Tombaknya kayak trisula. Ya tombaknya kayak trisula segini cumanan. Nah dari situ saya lemas, jatuh, terus tiba-tiba kayak ada yang nolongin lagi pas saya mau jatuh gitu, terus saya ditolongin, langsung bebas, langsung ke depan. Tiba-tiba Itu alamnya kayak gimana Han, di sana? Alamnya sih itu awalnya hutan. Hmm. Hutan seperti hutan biasa lah, Hutan. rimbun. Oh. Setelah kita jarak 100 meteran itu ada pemukiman, ada gapura, ada pembenaran gitu. Alamnya biasa hutan kayak di tempat Iya. kita manusia. Iya. Udah mulai banyak anak-anak yang berlalu lalang, kayak ada ibu-ibu pada ngerumpi lah kayak di kita aja Kang. Ada matahari nggak? Matahari ada, cuman matahari itu seperti dekat. kayak sore sih menurut saya sih nggak terlalu panas, nggak sedang gitu. Tapi dekat di mataharinya, bulat gede, dekat. Cuman nggak panas, Oh gitu. Nggak terang gitu. nggak terang ya. Oh berarti gelap ya kok? nggak gelap juga, jadi kayak sedang aja Kayak sih, sore kayak, gitu. ya kayak sore gitu, ya nggak ada, Tapi mataharinya ada, Ada, tapi nggak terang. nggak terang. ya nggak tahu itu gimana itu.
Wah, bingung ya. Kalau kita kan ada matahari pasti terang. Iya, kan kita ada malam ada siang, itu mah kayak Gelap nggak ada ya? malam. Ya Kayak gelap nggak- sore lah maghrib ya. Tapi kayak matahari sore. ada ya. Ada. Ya udah bingung lah jadinya. Ya itu memang alam mereka seperti itu. Alam mereka memang lembab. Kayak Mega Abang lah. Iya. Hmm. Matahari ada tapi nggak nembus terangnya. Iya. Gelap. Ya udah itu jadi apa namanya, berarti kita sudah tahu jawabannya bahwa tempat itu ada sebuah kerajaan. Itu udah jelas. Dan tadi yang di penjara itu adalah tadi kenapa orang ada gangguan jiwa, sakit, ada yang koma ya, ada yang malah merasa mereka ada di sana, yang memang mereka ada di sana. Karena mereka memang posisi ada di sana, jadi mereka merasakan di sana. Sama seperti kalian tadi. Nah, orang-orang yang sakit, mereka kan sakit berbaring. Iya. Tapi bicaranya tuh seperti ada di sana. Ya itu sama dengan kalian tadi, yang mereka rasakan. Gitu. Orang sakit yang Yang bicaranya kemana-mana gitu ya. Hmm. Ya itu sama yang seperti kalian rasakan tadi. Kamu serasa ada di sana, padahal kalian di sini tuh gerak-gerak. Si Farhan aja ngerangkak di sini. Kamu waktu jalan aja kayak gini gitu. Iya. Padahal kamu di sana. Di sininya pun badannya ikut begitu. Berarti kayak orang ngelindur. Iya, semacam kayak ngelindur. Nah itulah mereka yang sakit tuh merasakan seperti kamu. Kamu di sana merasakan sesuatu, ke badannya pun ada respon. Bicaranya pun yang ngawur, kalau orang nggak ngerti yang nggak nyambung. Karena ngomong apa sih? Gitu. Tapi ada yang merasa betah di sana ya, tapi nggak di penjara gitu. Ada yang merasa nyaman mungkin di situ. Oh itu mungkin pemujanya. Oh, gitu. Manusia yang memuja rajanya itu bisa aja ada. Bisa jadi manusia yang bekerja sama dengan raja tersebut. Nggak mungkin kalau yang ditawan betah, nggak mungkin. Oh iya. Itu paling orang yang kerja sama atau memang orang yang Tersesat di situ. pemujanya lah istilahnya ya. Pemuja raja jin tersebut, ya mereka betah karena mereka bisa keluar masuk. Mereka bisa keluar masuk dengan bebas. Nah, tempat seperti ini itu ada dimanapun. Tempat seperti ini ada dimanapun dan kejadian seperti ini ada dimanapun. Termasuk nih yang nonton pasti ada yang pernah tetangganya atau saudaranya atau siapa pasti ada yang pernah ngalami hal seperti itu. Gitu. Sakitnya tidak sadar, dia bicaranya serasa seperti dia sedang mengalami sesuatu di alam sana. Nah, ini fenomenanya seperti itu. Jadi ada nggak seperti itu? Ya ada. Jadi saudara pasti yang nonton nih ada yang menjawab, iya benar dulu tetangga saya, dulu saudara saya ada yang begitu. Ya. Itu memang ada ya. Anda komen aja di bawah. Nah, caranya adalah panggil orang yang betul-betul memahami ya. Yang betul memahami, nanti ditarik lagi sukmanya. Nah jadi kalian nanti kalau sudah pulang siapkan jurus-jurus tadi, strategi tadi ya. Kalau strategi mungkin bisa berbeda, tapi jurus-jurus tadi kalian ingat itu bisa untuk menghantam tempat-tempat pesugihan ya. Itu formasi untuk menghantam tempat pesugihan. Jadi kalau kalian sudah di rumah bantu orang, harus hati-hati, harus tenang saat menyelinap menyelamatkan tumbal-tumbal itu ya. Iya. Kamu nanti di Sumatera pun sama, hati-hati, jangan gegabah kalau saat nolong orang, karena kamu sendiri. Di sini ada Farhan, kamu nanti di Sumatera sendiri, Farhan juga kamu di Banten sendiri, jadi sendiri-sendiri. Jadi harus lebih tenang, harus lebih hati-hati saat nanti praktek ya. Jangan gerusak-gerusuk, perhatikan pasiennya, gejala pasiennya bagaimana, supaya nanti bisa mengukur kekuatan lawan dari pasien itu. Begitu ya. Iya. Udah. Kita sekarang istirahat dulu. Kamu jangan mandi ya. Iya. Malam ini jangan mandi, mandinya besok pada siang. Karena habis capek dan tadi sampai mual juga. Terus amalkan dulu beberapa pagaran supaya lebih sempurna lagi. Sukma-sukma kitanya. Itu yang namanya ditarik sukmanya ke alam sana. Itu bahaya. Ditarik sukma tuh ada yang sakit-sakitan nantinya. Ada yang sakit jiwa juga ada. Ada yang macam-macam.
gitu. Ada yang rezekinya ngawur, amburadul gitu. Ada yang jodohnya juga jadi ngawur gitu. Banyak macam-macam. Yaudah, kalian istirahat dulu. Ya, sok istirahat dulu duluan. Nah, jadi begitu saudara semuanya, mungkin alhamdulillah kita dapat bocoran dan tugas selesai. Alhamdulillah mereka berdua sudah mengalami hal-hal seperti itu. Ini mungkin pertama kali bagi mereka karena mereka mulai saya bawa ke dunia serius ya. Mereka mulai saya kenalkan ke dunia serius karena sebentar lagi mungkin 5 bulanan lagi mereka ada di rumah masing-masing. Kalau Mas Miko di Sumatera, kalau Farhan di Banten. Jadi mereka saat pulang harus banyak pengalaman, saat pulang mereka harus banyak wawasan dan pengetahuan. Itu sekalian mereka belajar dan sekalian kita menjalankan misi membantu sesama. Oh iya, berbagi kabar, kalau datang ke sini hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Khususnya hari Jumat telepon dulu, kadang-kadang saya keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan sifat dimanapun berada.